Halo semuanya, selamat datang kembali di Oberis Channel. Nah, di video kali ini saya mau review paket ini guys. Nah, ini dia. Oke, sebelum kita mulai intro dulu ya. Yuk, let's switch on. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini saya mau review paket ini. Ini bukan belanjaan Indomaret teman-teman, bukan. Ini isinya udah jelas pasti mini 4WD. Nah, bukan belanja Indomaret. Jadi saya mau review paket mini 4WD ini. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman saya Aji yang sudah memberikan koleksi kitnya ya. Jadi ini koleksi kit teman saya yang udah lama kemudian diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Dan di sini saya akan review, kita akan lihat koleksi Tamiya teman saya yang satu ini, oke? Yang pertama yang kita dapatkan di sini adalah ini kit Tamiya body Astute seperti ini. Ya, kita letakkan dulu. Kemudian yang kedua ini ada kit Tamiya juga Stratovector ya yang udah di setting seperti ini. Kita letakkan dulu. Kemudian kita dapat beberapa parts ya. Nanti kita lihat isinya apa aja partsnya. Kemudian kita dapat kit box seperti ini. Ini ada isinya, nanti kita lihat di dalamnya seperti apa. Ada dua guys. Nah, nanti kita akan bongkar satu-satu apa isi di dalamnya ya. Oke, untuk yang pertama kita akan lihat dulu model kit milik teman saya ini. Jadi teman saya dulu merupakan pembalap juga ya, dia sering ikut pertandingan lah, lumayan sering juga dulu, tapi udah lama banget waktu SMP. Kalau saya perhatikan di sini, ini settingan yang gimana ya? Settingan STO bebas gitu, gimana sih? Bukan sloop juga, tapi kalau sloop kan dia full, maksudnya kosong gitu kan, nggak sebanyak ini partnya kalau sloop. Tapi kalau saya perhatikan ini udah pakai bumper depan, kemudian yang besi gini belakang. Ini kayak main STO, tapi dia STO-nya bebas karena kalau saya perhatikan di sini part-partnya ini bukan part dari original Tamiya ya teman-teman. Tapi ini beberapa part brand-brand yang aftermarket istilahnya. Seperti Audi lah ya. Apalagi ini chassisnya, tengok. Ini chassisnya mengkilat gitu, udah jelas banget ini bukan produk Tamiya. Karena kalau untuk produk Tamiya sendiri, chassis Super FM-nya itu warnanya nggak gini ya kan, nggak mengkilat gini. Pasti dia warnanya agak ngedove gitu. Nah, yang pertama kita akan review si Astute ini ya. Bodinya ini teman saya sering pakai juga buat balapan. Ini lihat ukuran bannya bisa beda gini, teman-teman, bisa dipakai beda gini. Ini udah jelas banget, kayaknya dulu itu rule-nya bebas banget ya, sebebas itu. Terus kemudian di sini ada Corona juga, ini saya nggak tahu nih gunanya apa nih gear Corona ini, mungkin jadi kayak stabilizer atau apa gitu penguncinya. Dan kemudian di sini ada roller aluminium gitu. Harusnya nih kayaknya ada karetnya gitu bukan? Nah, tapi ini udah nggak ada lagi ya kalau salah. Kemudian untuk chassisnya ini udah patah juga, menggunakan chassis Super One, karena dulu banyak juga sih yang memakai chassis Super One, sebegitu terkenalnya dulu masih dipakai untuk balapan ya guys. Nah, kemudian untuk di dalamnya di sini motor yang dipakai nih dinamo setan ya orang bilang kalau hitam gini. Ini motor Audi ya, sepertinya ya Audi. Nah, tuh. Dan kemudian untuk gearnya, nah ini lagi dia tidak menggunakan propeller shaft, jadi dia 2WD guys. Nah, boleh dipakai di pertandingan, itu bebas banget berarti ya dulu rule-nya kalau pertandingan ini. Pokoknya desain sekencang apa yang bisa kalian buat ya silakan mainkan gitu ya, mungkin dulu peraturannya. Nah, ini juga nih gearnya silang gitu guys. Gear hitam digabungkan dengan gear hijau. Ini gear yang sering ditemui di kit-kit aftermarket tuh biasanya warna hitam dan hijau biasanya ya. Dulu itu berarti mungkin ikut race-nya. Kalau dari cerita teman saya, dia cerita itu kita dulu bisa setting sedemikian rupa, yang penting bisa melaju, menang kencang gitu ya kan.
Tapi saya nggak tahu sih gimana untuk settingan ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikut pertandingan Mini 4WD dengan kelas seperti ini, boleh komen di kolom komentar ya. Kita bagi-bagi pengalaman, bagi ilmu ya. Setidaknya untuk mobil dengan setting seperti ini tuh pernah dijadikan untuk balapan gitu. Nah, ini yang kedua kita lihat si Stratofactor-nya. Ini kalau kita lihat dia menggunakan bumper belakang seperti ini, aluminium. Ini dulu terkenal banget bumper-bumper kayak gini untuk di kit-kit aftermarket, itu terkenal sekali ya teman-teman. Tuh lihat, ini dikasih lagi nih counter gear Corona juga seperti ini. Ini saya nggak tahu fungsinya apa. Mungkin kayak jadi stabilizer atau entah apa lah. Nah, ini rollernya juga roller aluminium, masih lumayan bagus. Nah, ini ada motornya juga. Ini salah satu motor yang paling digemari dan paling pengen dipunya banyak anak-anak ini sepertinya. Zaman dulu, motor V2. Wow. Dulu ini motor menjadi salah satu motor setan yang paling banyak diminati sepertinya. Oke, untuk gearnya sendiri, nah dia pakai warna hitam. Kemudian, nah ini 2WD juga kan. Tuh, nggak ada ininya, propeller shaftnya. Jadi pokoknya main sekencang-kencangnya, gimana buat sekencangnya nggak tahu. Lebih kencang 2WD atau 4WD ya teman-teman? Mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Kalau secara logika sih kayaknya lebih kencang 4WD ya, atau 2. Oh, ini udah patah. Nanti kita lem lagi. Oke. Nah, ini bodinya Stratofactor. Lumayan juga, bodinya masih bagus. Ini masih bisa dipakai nih, keren banget. Nah, kemudian untuk bannya juga, bannya menggunakan ban ukuran large seperti ini dan menggunakan ban karet ya. Oke, itu untuk kedua model kitnya. Nah, sekarang kita coba lihat bagian box. Nah, ini box yang pertama. Oke, isinya ada, oke, ini isinya ada body Diospada aftermarket ya ini, karena ini plastiknya tipis banget ini, tapi lumayan lah. Ini kalau di custom mungkin kayak orang yang jago-jago custom tuh, mungkin body yang biasa seperti ini pasti bisa jadi luar biasa sih. Kemudian di sini ada dapat motor lagi, ini motor Audi lagi ya. Oke. Kemudian ada beberapa grease. Aduh, ini grease-nya nggak tahu nih udah berapa lama. Ini udah nggak bisa dipakai lagi sini pasti, karena udah keras juga pastinya grease-nya. Kemudian di sini ada kilikan mesin ya, dalam mesin juga seperti ini. Ini nggak tahu apa masih bisa berfungsi, laju atau gimana, saya kurang tahu. Bagian dalam mesin ini kurang paham. Oke, ini ada motor lagi. Ini motor-motor kayak gini teman-teman udah pasti tahu dong, ini pasti dapat dari kit-kit aftermarket ya, bukan original Tamiya. Oke, ini bumper, ini untuk bumper depan si Stratofactor-nya sepertinya ya. Ini untuk bumper depan si Stratofactor-nya. Kemudian, nah ini ada kotak Audi seperti ini. Ini udah patah juga sih, udah rusak. Ups. Oke, di dalamnya kita dapat motor seperti ini guys. Ini penasaran saya nih motor ini. Ini kalau diputar maju nggak mau dia, tapi kalau ke belakang mau. Aneh ya. Nah, ini nanti bakalan saya coba sih. Kita akan coba nanti dengar suaranya seperti apa motor biru Audi ini. Mungkin teman-teman ada yang udah punya, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, itu untuk box yang pertama. Oke, kita lanjut ke box yang kedua. Di box yang kedua, oke, kita di sini dapat ada banyak sekali jenis chassis. Ini yang pertama, ini chassis Super One. Ini udah jelas banget, ini dari Audi ya. Teman-teman bisa langsung lihat ini Audi punya. Kalau saya perhatikan sih, chassis Audi ini yang Super One-nya lebih tebal sepertinya dibandingkan dari brand Tamiya.
Nah ini juga Audi. Ini coba saya bandingkan dengan chassis Super One-nya dari Tamiya. Ini udah jelas banget beda ya. Tuh lihat, beda banget kan. Dari warnanya aja udah beda. Kalau dari ketebalan sih yang saya perhatikan lebih tebalnya punya Audi ya, dibandingkan dengan Super One. Ini tipis banget yang dari brand Tamiya. Tapi mirip kok, hampir nggak ada yang beda. Warnanya aja sih yang beda sama ketebalannya ya. Oke. Ada dua ya, udah dua chassis Super One bersama dengan ini ada gearboxnya. 3 chassis Super One. Kemudian ini ada VS chassis. Ini VS chassis yang KW ya, jelas KW karena di sini ada mereknya juga nih, Bu. Apa nih? The Sing. Nah, bukan brand Tamiya ya, guys. Kemudian ini ada chassis. Ini chassis tipe berapa, guys? Ini saya kurang tahu nih chassis tipe apa. Tapi di sini tulisannya Super One. Nah, ini udah jelas bukan Super One sih kayaknya. Tapi hampir mirip juga sih. Oke, berarti di sini kita dapat 5 jenis chassis. Kemudian ini ada sayap. Ini kayaknya sayap si Astutnya sih. Ya. Nah, kan? Betul. Ya, sayap Astutnya. Oke. Tidak ada lagi. Oke, itu untuk yang box kedua. Untuk box yang selanjutnya, box terakhir. Nah, ini isinya beberapa parts Mini 4WD. Kita akan lihat apa aja yang dalamnya. Wow, banyak sekali. Aduh, terima kasih banyak ya buat Aji, teman saya yang udah memberikan ini. Banyak banget ini. Ini ban. Ya, ini ban-bannya. Di sini ada juga beberapa gear juga, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ada yang warna biru, biru muda, kemudian yang kuning. Ada yang hijau juga, hitam. Nah, ini untuk bannya. Ada yang tipenya large, ada yang small diameter juga. Kemudian di sini ada part-part seperti akar, kemudian gearbox, kemudian ada sayap tengah juga. Ya. Kemudian ini bagian Stratofactor ya, penutup bannya yang di depan. Terus, nah ini ada berapa propeller shaft, kemudian ada juga bumper belakang seperti ini ya. Dan beberapa roller tentunya. Semuanya ada di sini. Oke, jadi rencananya ini parts-partsnya ini kan udah nggak bisa lagi saya pakai untuk pertandingan, udah sangat jelas nggak bisa ya. Jadi ya seperti yang kita tahu, beberapa kit yang aftermarket seperti ini ya bisanya kalau nggak kita koleksi ya nggak, kalau nggak kita jadikan strip Mini 4WD. Jadi rencananya saya mau rakit kembali untuk jadi strip Mini 4WD sih rencananya kit ini. Oke, tapi sebelumnya kita mau coba dengar dulu beberapa mesin yang ada di paket ini ya, yang saya dapatkan. Nah, untuk yang pertama ini saya mau coba nyalakan si Stratofactor-nya dengan dinamo V2. Tapi ini kalau nggak salah nggak ada gearnya ya teman-teman, nggak ada gear untuk di motornya. Jadi kita cuma dengar suaranya aja seperti apa. Oke, sudah terpasang. Ya, kalau dari suaranya lumayan juga ya. Lumayan RPM-nya lumayan tinggi sepertinya. Nggak tahu sih kalau udah pas jalan gimana ya kan. Tapi rata-rata dinamo yang beginian sih speednya gila-gilaan. Makanya banyak yang memakai motor ini untuk slope gitu nggak sih. Oke, kita coba ya untuk yang si Astut. Nah, ini motor Audi ya guys. Kalau Audi ya teman-teman pasti udah tau lah gimana kecepatannya. Tuh rollernya sampai goyang. Ya, jadi dulu itu kit aftermarket yang paling diidolakan sih dulu Audi ya, karena orang ngincar motornya ya kan. Nah, yang berikutnya saya mau coba motor nih.
kita mau coba dengar suaranya seperti apa. Oke, kita coba di si chassisnya Stratovector ini. Ini saya penasaran sih, baru kali ini ngeliat dinamo yang kayak gini. Birunya keren banget. Mungkin kalau kolektor motor ya dinamo seperti ini pasti banyak lagi sih motif-motif yang keren dan warna yang keren-keren. Oke, kita coba nyalakan ya guys. Wow, parah ini. Aduh. Wow. Dari suaranya sih gimana ya? Cukup melengking. Ini kayaknya RPM-nya ngeri banget. Dan yang hebatnya ini kan teman saya udah lama banget mainnya, ini tahun 2010-2009 lah ke atas lah. Tapi ini masih bisa menyala. Ya kita nggak tahu, ini mutar ke depannya agak susah sih, kalau ke belakang dia mudah. Nah gitu. Kayaknya motornya masih bagus, cuman mungkin nggak semaksimal waktu baru kali ya. Mungkin kalau baru pertama kali ini gila banget ini pasti larinya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sebenarnya saya buat video ini karena juga mau apresiasi buat teman saya Aji yang sudah memberikan kit ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi buat teman saya Aji yang sudah memberikan koleksinya. Ini pasti saya akan pergunakan dan akan saya jaga dengan baik ya. Dan juga buat teman-teman mungkin yang tahu settingan seperti ini termasuk kelas apa ya dulu dan bagaimana sih rule-nya gitu, karena sampai bisa seperti ini saya juga kurang paham. Dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe Oberis Channel dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi lebih awal dari Oberis Channel. Like jika kamu suka video ini dan dislike saja. Jangan lupa komen di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana seputar Mini 4WD. Terima kasih banyak teman-teman. And it's time to switch off.